Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setiamu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semuanya. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambilkan dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini ke dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan 2 orang anak yang diutus ayahnya. Ayahnya mendatangi yang sulung dulu, disuruh pergi ke kebun anggur. Dia berkata, "Iya Papa," tapi nggak melakukan, nggak pergi juga. Yang satunya lagi, ya, yang diperintah ayahnya, dia berkata tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal dengan keputusannya dan akhirnya dia pergi. Nah, Tuhan Yesus bertanya, siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Jemaat dikasih Tuhan, di akhir zaman banyak orang berseru, "Tuhan, Tuhan, Tuhan." Tetapi apa? Mereka nggak bisa masuk kerajaan Allah karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, Yesus berkata, "Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapakku." Jadi intinya ini bukan sekadar ucapan bibir belaka. "Ya Bapa," tapi tidak melakukan. Orang Jawa bilang ya, "Gera kepanggih," gitu loh. Jadi bilangnya ia tidak melakukan. Sementara si adiknya, ya kalau bisa katakan yang bungsu, ini ketika disuruh ayahnya, walaupun ayahnya berkata tidak, akhirnya berangkat juga. Menunjukkan bahwa ada pertobatan di sana. Ada penyesalan, ada rasa bersalah. Sehingga akhirnya dia berangkat. Ya, dan Tuhan mengatakan ini yang berkenan. Karena melakukan. Lalu Yesus berkata bahwa dia waktunya nanti pemungut-pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Artinya apa? Loh, kok perempuan sundal dan juga pemungut cukai bisa masuk kerajaan Allah? Perhatikan di sini, jangan dipotong di situ. Banyak orang nih menafsirkan seenaknya saja. Tuh kan, orang berdosa saja masuk surga, gitu loh.
Bukan begitu maksudnya. Perhatikan ayat 32 ini. Yohanes membaptis waktu itu ya. Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran. Dan orang-orang ini mendengarkan. Pemungut cukai, orang-orang perempuan-perempuan Sunda ini mendengarkan. Dan akhirnya mereka yang dulunya berdosa, yang dulunya nggak mau melakukan kehendak atau melakukan kebenaran firman, akhirnya bertobat dan melakukan. Nah, inilah yang akhirnya masuk kerajaan surga. Sementara ada ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, mereka ini juga ngerti. Mereka merasa sudah melakukan firman, artinya sudah percaya gitu loh kepada Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan. Maaf ya, bukan melakukan, belum melakukan, tidak melakukan bahkan. Bahkan ketika ditegur oleh Yohanes, mereka juga tidak juga bertobat. Cuma ngelihat saja, tidak ada penyesalan dalam diri. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang ngerti kebenaran ini, ya, karena tidak melakukan akan kebenaran itu, sehingga mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Bahkan perempuan sudah, ya, pemungut cukai, mendahului orang-orang yang merasa diri benar ini. Cuma dikasih Tuhan. Intinya adalah apa? Yang pertama, jaga hati kita. Ya, jangan sampai kita ini hidup kita sudah merasa benar, sehingga akhirnya justru kita tidak bisa masuk kerajaan surga karena merasa benar. Sebaliknya, kita mesti selalu menyadari bahwa kita orang berdosa, tetapi yang terpenting sini ada pertobatan. Nah, setelah itu mulai lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, si bungsu tadi yang terakhir tadi, ya, dia awalnya nggak mau, tetapi kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Akhirnya melakukan dan dia berkenan. Sama seperti pemungut cukai dan juga perempuan sundal ini. Awalnya hidup mereka salah. Tetapi ketika mereka bertobat, mendengarkan, digambarkan ya tentang Yohanes Pembaptis ya. Yohanes yang menunjukkan jalan kebenaran. Akhirnya singkat cerita, mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Jadi bukan sekedar orang yang ngerti kebenaran, tapi orang yang mau melakukan kebenaran. Orang yang mau hidup mengikuti firman. Jadi kalau percuma baca firman, tahu firman kalau nggak melakukan. Jadi mesti sampai langkah melakukan dan mengalami sendiri akan kebenaran firman itu dalam hidup. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Yang kembali menyadarkan kami bahwa kami bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi biarlah kami melakukan. Ampuni kami Tuhan, selama ini mungkin kami hanya bilang amin, amin, tetapi belum melakukan. Hari ini Tuhan, kami mau berjuang untuk mulai mentaati firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Sebab hal yang demikian yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan, dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.